Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Desa Badaribat bersama Desa Simpalibur, yang saya hormati kakak-kakak desa, datuk-datuk, mama, masa gitu itu, bapak-bapak, dan saya hormati. Kemudian bapak-bapak, mama yang hadir malam itu, kemudian kawan-kawan dari anggota gabungan santri itu yang ada di Aceh, yang kami ibu. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayah serta taufik kita dapat berkumpul di masjid yang penuh berkah. Alhamdulillah, bapak-bapak, induk-induk, di sini induk. Kalau di rumah itu induk-induk, amalan kita, amalan kita. Jadi bapak-bapak yang hidup, alhamdulillah kita bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena sekarang kita itu diberikan kesempatan. Apa kesempatan yang Allah berikan kepada kita sekarang? Ini Allah Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan amal ibadah. Contohnya apa? Tarawih. Tarawih yang kita kerjakan malam minggu itu, bapak-bapak, ini itu kasar sih kalau bapak-bapak, ini ya kan? Ada di rumah itu biasa ini kali sama. Mama beli juga di rumah. Jadi kita melangkahkan kaki menuju ke Masjid Muhajirin itu semua tak lepas dari taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur itu. Ini bapak-bapak kita harus bersyukur. Coba kita tengok kanti sama orang macam gitu. Sihat, ya kan? Kanti kita sihat juga. Tapi untuk melaksanakan tarawih itu tidak. Ada yang empat, ada yang mancing, ada yang bikin ubah dan sebagainya, ya kan? Macam-macam. Tapi Allah Ta'ala memberikan kita hidayah dan taufik, kita sanggup untuk melangkahkan kaki menuju masjid yang penuh berkah. Itu nikmat. Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat berupa taufik dan hidayah. Itu bapak-bapak, bagaimana caranya agar kita selalu bersyukur di dalam hidup? Cara kita agar bisa bersyukur bapak-bapak di dalam hidup kita. Banyak-banyaklah kita belajar dari orang yang ada di bawah kita sekarang. Contohnya apa itu? Coba itu bapak-bapak sekali-kali jalan-jalan ke rumah sakit, rumah sakit kampung. Coba tengok di rumah sakit kampung itu, kita kimak di rumah sakit kampung itu banyak yang sakit. Ada yang sakit jantung, ada yang sakit paru-paru, ada yang sakit hati, tapi sakit hati rokok. Nah, sakit hati bukan sakit hati jadul ya. Nah, beda sakit hati jadul dan sakit hati rokok beda. Sakit hati, ada kala kanker hati dan sebagainya. Jadi kanti-kanti kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita yang sakit di rumah sakit itu, kita bandingkan dengan kita yang sehat sekarang ini. Kita yang sehat sekarang itu, alhamdulillah telur makan, telur minum, lemak makan, lemak minum, dia dah dok. Lemak, rasa sesuap nasi yang kita teguk, yang kita makan, air yang kita teguk, itu nikmat. Itu nikmat itu. Bila makan gue yang lemak ada rasanya. Nikmat. Coba tanya kanti di rumah sakit. Kaki yang demam baik, saya sakit yang baik kalau jantung. Yang demam baik itu yang pahit makan. Bagi memakan tidak ada itu. Kalau yang sakit demam, yang pahit rasa waktu makan. Ini pernah demam? Pernah merasakan demam kan? Kalau waktu kita demam pahit tak makan. Pahit, pasti pak. Jadi sesuap nasi itu sangat berharga. Lemak kita makan itu sangat berharga itu. Kenapa? Ada kaki yang pahit makan sekarang. Maka seberapa banyak pun harta yang kita miliki, seberapa banyak pun harta yang kita miliki, mobil mewah, rumah gedang,
mobil mewah, rumah gedang, apalagi set banyak, masa kita lihat, barang banyak, sawit banyak. Tapi kalau sesuap nasi baik tidak lemak rasa makan, semuanya tidak berharga, tidak ada gunanya. Makan baik tidak lemak, makan baik tidak lemak. Apalagi untuk melaksanakan, apalagi nak pergi motong dan telur, nak mancing, nak buka, nak ngubur dan sebagainya, tidak makan baik tidak lemak. Berarti kita harus bersyukur. Dan apa? Ada yang di bawah kita sekarang. Siapa itu? Keluarga kita, kerabat kita, kanti-kanti kita yang sakit. Alhamdulillah aku sehat. Alhamdulillah aku lemak makan. Alhamdulillah aku lemak minum. Boleh dia buka. Belum puasa kan itu kan? Boleh dia buka puasa itu. Lemaknya rasa walaupun boleh pegang. Ada boleh pegang itu. Ada boleh pegang sekali ibu. Nah, boleh pegang itu lemaknya dalam bulan puasa. Apalagi kalau boleh senebung dan sebagainya, itu lemaknya. Jadi sesuap nasi yang masuk ke dalam perut kita itu sungguh luar biasa. Apabila kita sehat, tapi tiada gunanya harta berlimpah apabila satu suap nasi saja kita tidak selera makan. Itu nikmat kita yang kita sadari. Jadi bersyukurlah kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur aku tambah, kata Allah. Tapi kalau kamu kufur, kamu tidak mau bersyukur, maka aku beri azab. Tidak di dunia, nanti di akhir. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Itu Bapak banyaklah salawat. Iqbal zaman penuh fitnah, zaman akhir zaman. Untuk menghindari fitnah akhir zaman sekarang kayak itu. Ini bagaimana dunia laku banyak gosip, banyak isu kantin tentang di bawah berita atau di bawah berita tentang air zaman. Cara menghindari salah satunya adalah dengan bersolat itu kan. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim ya Rasulullah. Banyak yang bisa kita pakai petang pagi duduk di depan rumah baca salawat saudara saya bilang kepada wali saudara baca pakai tas kita banyak salawat aja anak kita bersalawat supaya apa? Supaya kita nanti dia akhirat dikenal oleh Rasulullah, diberi pertolongan syafaat yang adalah pertolongan Rasulullah nanti dia bilang amin ya rabbal alamin. Jadi ini langsung baik terkadang sudah langsung masalah apa yang akan kita bahas malam ini. Ini loh bapak-bapak, kalau namun sudah tadi kan, nama saya Muhammad Saidi, asal orang Malang. Orang kita baru, bahasa kita sama lah ya, kalau Tuhan lah. Jadi saya sendiri dari ilmu yang lain dari atau juga lain dari ibu atau dari kamu. Jadi malam itu alhamdulillah dapat berkumpul bertemu keluarga bersama ibu-ibu, jadi bapak-bapak. Hidup dalam puasa ada yang dua yang paling lemah. Apa itu? Apa dua yang paling lemah dalam puasa? Orang yang puasa itu mendapat dua kenikmatan kata Rasulullah. Lisra'il farhatani. Bagi orang yang melaksanakan puasa itu ada dua kegembiraan, ada dua rasa yang paling lemah. Apa itu? Yang pertama farhatun inda ifthari. Yang pertama adalah kegembiraan di waktu berbuka puasa. Ini kalau buka puasa senang hati. Senang tak bapak-bapak. Walaupun sampai ikan teri, walaupun bila sekian pakai ikan teri, tak pakai ikan bahu, tapi rasa senang. Apalagi kena es, asam, sirup dan sebagainya. Tapi senang. Kalau kaki yang tak puasa, tak dapat rasanya tu lain itu. Ya benar. Tengoklah kaki yang tak puasa itu tak ada nikmat waktu buka puasa, tak sama lah dengan makan biasa. Tapi kalau kita yang tak sakit juga artinya tak kita nak cepat rasanya. Kenapa pengen nikmat itu kita rasakan secepatnya? Senang hati kita kalau kita nak melaksanakan itu telah disabdakan oleh Rasulullah bagi orang yang berpuasa itu memang mendapatkan enaknya, nikmatnya saat berbuka puasa. Lemak kita makan, lemak kita minum, ya itu. Kalau memang benar-benar berpuasa kita lemak. Tapi kalau puasa zuhur makan itu tidak lemak. Sama lah makan biasa kalau berkoyor. Jadi kalau kita benar-benar berpuasa, maka makan yang kita cicipi waktu berbuka puasa itu terasa nikmat. Biswahib farhatani. Bagi orang yang melaksanakan puasa itu, orang yang melaksanakan puasa itu
mendapat dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama ketika berbuka puasa, yang kedua wafarhatun inda liqa'i rabbih. Nanti dia berasal dia akan berjumpa dengan Tuhannya. Itulah nikmat yang paling agung yang itu. Kita hidup tiada ada niat lain kecuali menuju akhirat. Hidup ini hanyalah sebuah perjalanan yang akan menuju titik akhir. Apa titik akhir itu? Apa titik akhir hidup kita? Yaitu kematian. Tapi ingatlah ini kematian itu bukanlah akhir daripada segala-galanya. Kematian itu adalah awal daripada kehidupan yang jauh lebih panjang daripada hidup yang kita rasakan sekarang. Hidup kalau kita mati itu sungguh luar biasa. Lebih-lebih kita tidak punya amal ibadah, lebih-lebih kita tidak punya anak yang mendoakan, maka kita akan sengsara kesal di dalam kubur. Maka puasa yang kita laksanakan ini harus benar-benar berpuasa. Tidak malu benar-benar berpuasa ini. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa benar-benar berpuasa, benar-benar ihtisaban, penuh perhitungan, penuh keikhlasan, ikhlas aku lillahi ta'ala puasa, maka Allah akan mengampunkan bagi kita dosa yang telah lalu. Kalau puasa yang kita laksanakan itu benar-benar menjaga mata, menjaga mulut untuk obat, untuk naga kanti, insya Allah puasa kita penuh dengan keimanan, penuh dengan keikhlasan. Insya Allah puasa itu akan diberi ampunan. Kelak setelah Ramadan berbagi terus sampai Ramadan berikutnya. Belum tahu itu kita tidak pernah tahu kematian. Kadang puasa terakhir dia lain itu. Cuma kanti yang ada tahun akan lagi. Nah yang tahun ada yang tidak ada lagi. Ada banyak yang tidak ada lagi. Artinya apa? Itu jatah haram telah habis. Belum tahu jatah kita tahun depan tidak ketemu lagi puasa. Anggap baiklah puasa yang terakhir dalam kehidupan kita. Kalau kita anggap puasa ini adalah puasa yang terakhir dalam kehidupan kita, maka kita akan benar-benar berpuasa. Jangan benar-benar berpuasa, jangan membuat kanti, jangan menghidupkan kanti, jangan memfitnahkan kanti, madu domba kanti. Jadi jangan. Nah biasanya kita ini hidup. Kalau kita lakukan untuk mulai, si A jangan mau mulai, si A jangan mau mulai, si B jangan mau, ujung-ujungnya ngupat kanti. Berarti harus itu ya. Ingat, hidup ini adalah sebuah tujuan menuju akhirat. Dunia ini adalah hanya sarana. Jadi dunia hanyalah sarana kehidupan. Yang paling kita tuju adalah kematian. Kematian kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Hidup yang harus kita ingat adalah Rasulullah itu pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam, ingkota amal kita min salasin." Apabila mati seorang manusia, seorang bapak-bapak, seorang ibu-ibu, nenek-nenek dan sebagainya, semua manusia apabila mati, ingkota amalu, terputuslah amal ibadahnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara yang bisa membantunya. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama, sedekah jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah itu? Sedekah jariyah itu adalah pahala sedekah yang selalu mengalir bagi kita setelah di dalam kubur. Kalau kita punya semen itu, kita sumbangkan ke masjid, kita sumbangkan ke pondok pesantren. Kalau kita punya punya seng, kita beli keramik. Kita beli keramik itu kita bagi ke masjid, pondok pesantren, majelis taklim dan sebagainya. Selama masjid itu dipakai orang, selama pondok pesantren itu dipelajari orang di situ, maka pahala kita yang setelah meninggal besok akan selalu terus mengalir bagi kita. Tidak ada ini loh ya tuh. Pokoknya banyak pahala sedekah jariyah. Itu yang pertama. Yang kedua, sedekah jariyah yang pertama. Yang kedua, wa ilmin yantafi'u bih. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Itu bapak-bapak. Aku nak nanya ini bapak-bapak, ada tak punya ilmu yang nak diajarkan kepada anak-anak kita, kepada kerabat-kerabat kita? Paling banyak ada, tapi tidak banyak. Yang dominannya, yang banyaknya itu para ustaz yang ngajar-ngajar anak-anak mereka. Pahalanya ngalir kepada ustaz, ngalir pula kepada anak-anak yang mempelajarinya. Tapi yang terakhir adalah, yang paling kita harapkan adalah bahwa nabi sholihin yad'ulah bapak-bapak, anak yang soleh yang mendoakan bagi kedua orang tuanya. Itulah harapan kita yang terbaik. Kita yang hidup di dusun baik bapak-bapak, hidup-hidup, kadang kita harta kurang nak bersedekah, tapi kita usahakan. Kadang kita tidak punya ilmu yang nak kita ajarkan kepada orang lain.
hendaklah itu bapak-bapak didiklah anak kita ke jalan agama. Didiklah anak kita ke jalan agama. Karena apa? Karena kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila datang malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar, malam Jumat, setiap malam Jumat yang pertama daripada bulan Rajab, kemudian setiap hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dari arwah Muhammad ila abawi buyutihim, maka kembalilah roh-roh orang yang telah meninggal ke rumah mereka masing-masing. Jadi itu bapak-bapak, roh nenek kita, roh bapak kita yang telah meninggal, bini kita, laki kita, itu balik ke rumah. Itu balik ke rumah malam Jumat, malam Lailatul Qadar, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat yang pertama bulan Rajab, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, roh-roh orang tua kita yang telah tiada balik ke rumah. Makanya kita diajarkan baca Yasin malam Jumat. Kenapa? Karena roh orang tua kita yang telah tiada balik ke rumah. Dia di rumah wayang dulunya. Kemudian roh itu berkata, wahai anakku, adakah kalian bersedekah untuk malam ini? Yang mana pahala sedekahnya dihadiahkan untukku. Fa'in bakhiltum, maka jikalau kamu boleh, wahai anakku, atau yang aku tinggalkan kebun parah yang banyak, mobil yang gede, rumah yang mewah dan sebagainya yang meninggalkan, tidak mau anak-anak kamu bersedekah untukku pahalanya, faqra'u bi Fatihatil kitab, maka setidaknya bacalah Al-Fatihah, bacalah Fatihah untuk para anak. Bacalah qul huwallahu ahad, kirim pahalanya kamu. Rupanya bapak-bapak anak yang kita tinggalkan di dunia dahulu tidak ada kita berikan pendidikan agama. Rupanya malam Jumatnya pergi baulan, pergi memutar, pergi kampung mutar, pergi jalan-jalan, tak ingatnya ke induknya, ke bapaknya yang telah meninggal. Jadi malam mutar di jalan, malam ganti-ganti yang musik, ganti yang jalan tiga. Maka, pergi ke jalur tiga ganggu dan sebagainya. Maka azab yang kita tak tangguh balik arwah. Kata Ibnu Mas'ud, maka kembalilah arwah itu dengan menangis senangis-nangisnya, menyesal, kenapa dulu anakku dah aku berikan pendidikan agama ya Allah. Rupanya kini aku berharap anakku memberikan doa. Rupanya dia dah ingat, dia sibuk dengan harta yang aku tinggalkan, sibuk dengan kebun parah, sibuk dengan kebun apa lagi, kebun sawit, sibuk dengan mobilnya, sibuk dengan bininya. Dia dah tahu nak kirim pahala Fatihah, dia dah tahu nak kirim pahala peluang lawan untuk aku. Lebih-lebih nak sedekah untuk aku. Makanya dok, setiap sedekah itu niatkan pahalanya untuk keluarga kita yang telah menjadi kerabat-kerabat kita. Setidaknya mereka terbantu. Bahkan apa? Kata Rasulullah, innal mayit fi qabri kal gharikil maut. Bagaikan mayit di dalam kubur itu bagaikan orang yang ada di tengah lautan yang minta tolong. Hidup bapak-bapak, kalau kita nyimak orang tak tahu bila kamu kita lelah itu minta kok. Minta tolongnya. Tolong aku, tolong. Macam itulah ibarat orang tua kita yang telah tiada dalam kubur. Kalau kita bantu dengan Al-Fatihah, kalau kita bantu dengan pahala sedekah, setidaknya ada pengayuh untuk hidup yang menyelamatkan mereka. Itu maksudnya. Jadi ingat itu, anak kita harus kita ingat sekarang ini zaman penuh fitnah. Beri mereka pendidikan agama. Tidak mampu kita didik, kasih ke pondok pesantren. Akan banyak nih pesantren bisa. Ya di sini bisa juga. Setelah di sini lanjut ke Aceh bisa juga sama-sama kami. Sama kami siap. Kami ini itu bapak-bapak boleh tahu saya sendiri dengan apakah kantin ini tidak satu pondok, tapi beda pondok. Tapi kami bisa bersatu, bisa serempak. Artinya apa? Kalau nanti pada Aceh itu kami sama-sama jadi apalagi sama-sama lagi ini amal lah. Jangan nak takut. Jangan nak takut di Aceh itu ada itu, di Aceh itu ada itu. Kita kalau lagi Aceh itu langsung serempak kalau. Buktinya apa? Kalau laki-laki ini sekolahnya di kota, aku di dusun, di Aceh itu, tapi bisa betul. Tapi bisa kenal. Artinya kita kan bisa dapat jago. Maka jangan takut apalagi untuk belajar ilmu agama. Jangan takut anak kita. Daripada besok setelah mati dia tidak tahu nanti ada yang begitu. Kita yang salah itu. Sebab itu kata Rasulullah pun aliman. Jadilah orang yang mengajarkan ilmu agama. Au muta'aliman atau setidaknya orang yang belajar ilmu agama kalau belum mampu untuk mengajar. Au mustami'an atau setidaknya mendengar, macam kalau bapak-bapak mendengar pengajian setidaknya jatuh. Setidaknya lagi au muhibban, setidaknya mencintai orang yang belajar ilmu agama, mencintai ilmu agama. Kita cinta orang-orang yang belajar agama. Kita cinta orang yang belajar agama itu ya. Wala takun khamisan fatuhlah. Maka janganlah engkau menjadi yang kelima. Apa yang kelima? Belajar agama, ngajar agama.
tahu dengan ada benci pula pada orang beragama kamu. Patutlah maka kita akan binasa. Kenapa tidak? Belajar tak jahil dah sudah tak tahu apa. Ngajar tak tahu, belajar tak. Majlis tak ada dengar. Dengan kaki-kaki yang bersandar benci pula. Maka kalau jatuh dalam hidup kita di dunia ini, maka tunggulah kebinasaan. Apa itu kebinasaan? Tunggulah azab kubur. Jadi bapak-bapak ingat, anak-anak kita yang kita didik sekarang ini, jangan lupakan ilmu agama. Silahkan lo yang nak jadi tentara, silahkan. Silahkan lo bapak-bapaknya nak jadi polisi, silahkan. Nak jadi PNS, silahkan. Tapi jangan itu menjadi tujuan. Tidak boleh itu menjadi tujuan. Apa itu? Itu hanyalah sarana hidupnya. Biarlah menjadi polisi, silahkan. Tapi jangan lupa beri pendidikan ilmu agama agar kelak kalau jadi tentara tahu semayang, tahu negeri kalau Fatihah untuk kita. Itu juga anak kita yang polisi, itu juga anak kita yang PNS. Tapi pada anak kita tidak jadi tentara, akhirat baru tidak tahu semayang, tidak tahu baca Fatihah, mati kita kelak baru terasa tidak ada perlu dihormat dan begitu. Nah, itu yang boleh kita ingat ini. Jadi apapun cita-cita anak anda, apapun cita-cita anak kita itu nak jadi apa silahkan. Yang penting jangan lupa akhirat beri pendidikan ilmu agama. Oh aku tidak mampu Pak Ustaz, silahkan berikan kepada pesantren. Silahkan berikan kepada pesantren. Daripada kita besok ino setelah kita mati, murid saro kita di dalam kubur. Apa ada saro ino? Apa yang kita tinggalkan di dunia murid perkara? Wajiblah adik dan bapak dengan abang. Kita dalam kubur kena mungkin balikannya masih Pak. Sudah azab. Nah itu yang kita ingat. Itu yang harus kita ingat. Mungkin ini bapak-bapak ini akan disampaikan. Intinya apa? Jadi kalau puasa ini anggaplah puasa yang terakhir. Agar kita selalu melakukan puasa. Kemudian yang kedua adalah ingat pendidikan anak-anak kita. Banyaklah bersedekah dan ingatlah tujuan hidup ini adalah untuk akhirat. Allah bermuwaffiq ila aqwamit thoriq. Bila ini bapak-bapak kalau ada salah maaf. Terutama kita lagi kalau yang menegor sama kita. Kalau boleh memperkenalkan sedikit, saya sendiri dulu di Munawarah, di Sungai Misang. Mungkin ada kaki-kaki di Mor ini yang ada kesampainya. Di musim waktu banyak. Setelah itu kami lanjut ke Aceh. Cobalah di Indo pendidikan agama kita yang anak kalau lagi di dusun ini cobalah bahwa setidaknya mana pun boleh ke Aceh. Alhamdulillah kalau mau kami siap mendidiknya, membimbingnya, mengajarnya. Lalu ke lain boleh. Jangan putus pendidikan agama keluar dalam kita. Ingat, yang perlu kita ingat adalah kehidupan kita setelah di dunia ini. Lalulah tidak ada lagi di dunia ini. Yang kita harap tidak lain adalah yaitu pahala sedekah dan yang kedua adalah pahala al-fatihah. Allahumma barik ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.